Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Merpati Z Channel Samarinda. Pada hari ini banyak pertanyaan dari teman-teman. Sebenarnya untuk mendapatkan suatu kejuaraan atau dapat juara itu burung yang dipilih itu seperti apa? Itu yang sering muncul dan sering ditanyakan oleh teman-teman, baik di dalam Facebook maupun di kancah pergaulan sehari-hari. Ya, mungkin hari ini akan saya bongkar ya tentang kenapa sih burung merpati itu bisa juara, bisa mendapatkan sesuatu kejuaraan. Satu, kalau tidak salah itu adalah dari turunan atau yang kata orang bilang itu trah. Trah itu kalau ibaratkan kita itu sama dengan ibaratnya kita manusia aja. Kalau manusia itu turunannya turunan baik, di kemungkinan besar itu menjadi orang-orang baik. Kalau dia punya jiwa faktor dari buyutnya, dari canggahnya, dari bapaknya, mungkin juga dari ibunya, itu juga membawa ke anak cicitnya nanti. Jadi di sini untuk mendapatkan terah yang bagus itu, kalau saya pribadi ada dua macam. Satu, dengan membeli dari terah atau breeder atau seorang peternak ya, seorang peternak yang memang namanya sudah terkenal, bisa menciptakan keturunan-keturunan merpati kolong yang hebat-hebat gitu ya, yang sering juara. Satu itu, tapi ya itu bisa memakan biaya yang tidak sedikit. Kalau bagi orang-orang yang nggak mampu atau koceknya tipis ya nggak bisa untuk membeli terah yang mungkin harganya di atas 5 juta, 10 juta, bahkan ada yang 25 juta dan lain sebagainya. Kita nggak akan mampu bagi orang-orang yang menengah ke bawah. Yang dua, kita bukan mencari terah, tapi bagi orang awam atau orang biasa mungkin kita cari ya sebangsa yang namanya katurangan atau fisik, bentuk-bentuk fisik yang kemungkinan diprediksi itu bisa menjadi juara. Itu yang bisa dilakukan. Karena apa? Semuanya dulu berawal dari itu, berawal dari yang satu itu. Dulu belum ada breeder, zaman dulu ya, dalam zaman Bahari belum ada breeder sehebat sekarang. Adanya ya sifatnya kampung-kampung di Jawa sana. Jadi mengawinkan, ini dikawinkan dengan itu dikawinkan dengan ini, kemudian muncul sifat-sifat atau gen-gen yang bagus untuk diteruskan. Semakin tahun kemudian itu berkembang, semakin canggih orang-orang untuk bisa membreeder atau beternak merpati. Itu awalnya juga cuman dilihat aja, dilihat diraba, kemungkinan mulai dari cucuk, dari mata, dari untuk kepala, leher, sampai bahu, dada, kaki, sayap, ekor dan lain sebagainya, sampai ke supit tulangan ya. Itu semuanya diprediksi. Pertama awal mulanya cuma prediksi aja. Jadi ada burung juara, kemudian diraba, oh kira-kira seperti ini loh yang bisa menjadi juara gitu. Terus mungkin penjelasan tentang terah
Demikian ya, jadi ada dua. Kalau kita tidak mampu untuk membeli yang mahal, kita cukup meraba saja perkiraan itu ya. Nah, yang dua kali burung bisa juara karena kestabilan terbang dia. Burung itu yang dimaksud dengan stabil itu sudah player mapan ya. Dia kalau kerjanya bagaimana itu karakternya sudah terbaca oleh jokinya. Kemudian itu pun terhubung dengan rawatan mulai dari piye, nutrisinya, kesehatannya, kemudian jamunya dan lain-lain ya, itu jemurannya dan lain sebagainya ya, itu bisa mendukung kestabilan itu. Kemudian terbacalah suatu karakter, terbentuklah suatu karakter dengan pola latihan yang rutin, pola latihan yang baik, kemudian bagaimana mengatasi solusi-solusi betinanya, pejantannya, itu juga harus dilihat. Karena apa? Kita memainkan sepasang merpati. Kalau salah satunya itu bermasalah, otomatis merpati tersebut bermasalah, jadi tidak bisa stabil terbangnya. Maksudnya dengan stabilan itu begitu, terbangnya stabil, jadi sudah terbaca karakternya oleh si joki. Biasanya umpamanya ini bisa lost door kalau dikeper dalam jarak berapa meter, berapa kilo. Kalau dulu belum ada kolong, masih ada tomprang ya begitu. Jadi bisa nukik atau bisa lost door atau dan lain sebagainya, itu sudah terbaca, itu namanya stabil dan tidak berubah dalam dalam jangka waktu yang ditentukan oleh joki sendiri. Demikian itu kejelasannya tentang kestabilan. Kemudian bisa juara yang ketiga, poin yang ketiga, bisa juara burung itu bila terbangnya selalu memimpin di depan, tidak mau kalah dengan lawannya. Dia terbangnya selalu jadi pemimpin. Itu kategorinya kembali lagi ke perawatan mulai dari peak itu tadi sebenarnya. Selain itu juga terah dan rabaan turunan dan lain sebagainya juga diperhitungkan. Jadi bermain merpati itu enggak semudah yang kita bayangkan. Kita menciptakan fighter atau menciptakan seorang menjadi juara itu ya enggak gampang, enggak mudah. Kemudian yang keempat adalah mental. Seekor merpati itu bermental baja juga melalui seleksi oleh breeding atau peternak yang sudah pengalaman dan tekun di dalam breeding, tekun, teliti, telaten. Itu di situ terakhirnya sabar, karena namanya beternak itu menunggu dan menunggu. Dalam sistem crossing mungkin diharapkan baik semua, tapi belum tentu semuanya. Itu kita nggak tahu antara burung A sama B dikawinkan, disilangkan, itu akan menjadi yang kita harapkan, belum tentu juga, karena namanya hewan. Kita bukan juga dokter, kita juga bukan malaikat, bukan Allah, bukan Tuhan. Jadi otomatis kita cuman prediksi aja. Umpamanya yang terbang tinggi dikawinkan dengan indukan betina yang terbang, yang bisa lost door dan lain sebagainya, itu cara-caranya. Jadi tergantung juga cara main burung. Bermain burung itu ada berbagai macam. Zaman dulu tuh ada tomprang, kentongan ya. Kalau zaman sekarang ada balap atau sprint, kemudian ada lagi kolongan, terus ada lagi kolong meja.
itu berbagai macam segi permainan daripada merpati itu sendiri. Jadi setiap permainan itu ada kriteria-kriteria sendiri bagaimana supaya bisa menang di dalam perlombaan itu. Oke, yang ketiga tadi mentalitas. Mentalitas juga dari bawaan bisa. Jadi ada bibit memang sudah ada di dalamnya, dari gennya itu sudah punya mental baik dari keturunan. Nah, kalau kita enggak punya terah bagaimana, ya mungkin kita bisa memprediksi sendiri yang baik itu. Umpamanya punya teman saya itu ada yang lost door, ke bawahnya bagus tapi sprintnya kurang. Nah, itu bisa disilangkan. Kalau enggak ya cari sendiri bagaimana caranya, namanya usaha. Kita harus berusaha keras gitu ya. Kalau kita mengharapkan durian jatuh dari langit, ya kemungkinan kita akan lama sekali akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi memang kita harus usaha. Ya namanya orang kadang-kadang nggak sengaja mendapatkan burung dari pasar itu bagus, mendapatkan yang sesuai dengan keinginan kita, itu juga ada. Itu namanya orang bejo. Jadi namanya orang bejo itu di atas daripada segalanya. Orang pinter pun masih kalah dengan orang bejo. Namanya orang bejo itu hoki kalau orang zaman sekarang mengatakan gitu. Walaupun burung kita bagus, di dalam lop-lopan latihan biasa sering ngolong, lost door dan lain sebagainya, pada waktu kita bertanding itu tergantung hoki atau nasib atau kabegjan kalau orang Jawa itu. Kalau bakjanane teko ya datang, ya dapatlah dia juara. Kalau sedang apes ya apes, itu namanya dunia permainan biasa. Sama dengan orang hidup, kerja kadang-kadang sudah tidak tahu malam, tidak tahu siang, nggak tahu hujan, nggak tahu panas. Kadang-kadang kehidupan kita cuma gitu-gitu aja. Sedangkan ada lagi orang yang hidupnya itu nyantai tapi uang mengalir dan lain sebagainya. Itu namanya bejo-bejan ya. Ya ibaratnya udah kemungkinan ya itulah namanya garis hidup gitu. Tapi kita manusia kan juga berusaha, berikhtiar. Ikhtiar kita bagaimana? Ikhtiar kita jelasnya ya kita berusaha menciptakan merpati-merpati lomba begitu. Walaupun kita nggak mau bisa memenangkan sendiri lomba itu, ya mungkin kita bisa aja menciptakan atau peternak aja juga nggak masalah. Itu juga jadi uang juga. Tapi sebenarnya apa? Nanti kan ujung-ujungnya itu uang, ujung-ujungnya duit gitu. Udi. Jadi ya kita orientasinya nyantai aja. Kadang-kadang orang itu nggak hoki di perlombaan, tapi hoki di peternak juga ada. Jadi jangan berkecil hati gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima itu landing tepat betina. Jadi kita melatih merpati itu harus landingnya, kalau orang Jawa Timur ngandoknya itu tepat betina. Itu kalau bisa begitu. Walaupun sehebat apapun lost door seperti batu dilemparkan, kalau tidak tepat betina ya akhirnya keluar patek. Kalau yang kolongan bebas bisa lepas daripada meja kalau pakai kolongan meja. Kalau sprint atau balap mungkin lepas daripada tangkapan tangan. Kalau di sprint kan udah ditangkap tangan itu. Jadi ya harus tepat betina. Itu mulai awal kita ngelatihnya pelan-pelan, step by step ya, pelan-pelan, nggak usah gusa-gusu. Biasanya pemula itu gusa-gusu, maunya itu cepat jadi player ya, nggak ngerti kalau burung itu jalannya dengan naluri dan kebiasaan.
dengan apa ya, prediksi-prediksi kita memilih indukan atau memilih gacoan merpati, ya kemungkinan besar bisa mendapatkan suatu kejuaraan. Tidak sedikit orang yang mendapatkan burung dari pasar bisa juara, itu banyak juga itu ya, enggak sedikit, banyak. Jangan berkecil hati. Jadi pemula-pemula, adik-adik yang ingin menekuni bidang ini, silahkan. Ini bisnis ya, ini artinya agribis, hobi yang nantinya bisa menjadi uang, bisa jadi lapangan pekerjaan kalau kalian bisa dan mampu di dunia merpati ini. Entah permainan bagaimanapun ya, yang terpenting ya tetap merpati itu bisa dimainkan untuk berbagai macam cara ya. Mungkin itu aja penjelasan dari saya tentang rahasia jawara. Burung kok bisa juara itu bagaimana? Itu ketentuannya seperti yang saya paparkan tadi. Landing tepat pada betina itu paling penting. Walaupun lost door, walaupun sedotannya bagus, insutnya bagus, tapi kalau nggak tepat betina itu nggak bagus ya. Gitu aja video dari saya, mungkin kita sambung lagi selain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.